Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Khadratal mukhtar min para alim, para ulama, para kiai, Sohibul Fadilah wa Sa'adah, Gus Fuad, Yai Henry Stopo, Yai Zuhdi Mukhtar, Yai Syaifuddin, Yai Muslim, sedaya kiai ingkang rawuh, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Yang bahasa Jawa angkat tangan. Pun. Sing rung iso bahasa Jawa angkat tangan. Yang enggak bisa bahasa Jawa angkat tangan. Yang enggak bisa bahasa Jawa angkat tangan. Nah, yang bisa bahasa Jawa, yang bisa bahasa Jawa, yang bisa bahasa Jawa. Oh, mboten kula ajeng ngecek tok. Santrine Yai Fuad iki isih kokean sing Jawa. Berarti isih belum banyak santri dari yang berbahasa Indonesia. Berarti isih akeh sing bahasa Jawa. Sebelum kita mulai ngaji, saya ini mau cerita karena yang ngaji tadi Yai Henry Sutopo. Ini saya mau cerita aja. Jadi saya ini 3 kali sowan ke tempat beliau itu nggak ketemu. Yai Henry juga nggak pernah tahu itu. Saya 3 kali nggak ketemu. Tidak pernah ketemu 3 kali. Nah, ada sejarahnya. Jadi banyak sekali orang yang datang ke tempat saya itu, dan saya nggak bisa. Dan saya tahu Kiai Henry Stopo ini alimnya luar biasa. Saya kenal beliau waktu tahun 93. Beliau ngaji dan saya ini termasuk penikmat ngaji beliau. Nggih, tahun 93, masih muda dan ganteng itu. Masih zamannya Pak Imam Subarno, Mbah Mabarun. Beliau ini termasuk salah seorang yang menginspirasi saya ngaji. Itu beliau ini. Kiai Henry Sutopo. Saya ke rumah beliau ketemu itu cuma sekali. Dulu tahun 2000 berapa itu? 2002, 2003-an saya ketemu sama beliau. Nah, ada satu yang pengen saya sampaikan ke beliau. Yaitu saya hampir saja waktu itu menyampaikan tentang panjenengan. Karena setiap ada orang ngaji minta tolong referensi kiai, itu panjenengan sing tak referensikan. Jadi sinten kiai NU yang bisa dijadikan referensi untuk ngaji. Saya selalu menyebut kiai, jangan menyebut panjenengan. Nah, cuman yang tidak mengerti itu bertanya, panjenengan itu dikira kiai Wahabi, kiai mu'alaf, benar, kiai mu'alaf, kiai Wahabi. Maka saya pernah menyarankan, Mbok, panjenengan itu kayak liane gitu, ganti nama Kiai Abu Sopo gitu. Ya, lu kan banyak sekarang itu kan Kiai Abu siapa ganti itu. Nah itu sampai saya itu 3 kali, karena sebenarnya orang-orang itu
Cuman itu salah paham, dikira Kiai mualaf, Kiai namanya Pak Kiai Henry Sutopo dikira mualaf. Sampai mbok coba, waktu itu sampai hampir tiga kali itu ke rumah itu mau menyarankan mbok pakai nama Abu Sopo gitu. Ya alhamdulillah malam hari ini ketemu dan masih ganteng Kiai Henry Sutopo ini. Nah anakku sekalian, khol ini ya, khol yang kita peringati ini hari ini adalah satu peristiwa yang tenang ya. Ini tak ceritain ini karena kalian ini anak milenial. Khol itu termasuk amaliyah santri yang dipersoalkan oleh beberapa orang, itu khol. Nah, ada yang menyebut bid'ah, ya, ada yang menyebut bid'ah. Bahkan ada yang ekstrim, itu menyebut haram. Ada yang menyebut haram. Ada yang menyebut khol itu sia-sia. Karena apa? Doa orang hidup kepada orang mati itu nggak sampai. Ada yang memahami itu. Nah ini sebagai cerita. Jadi karena malam hari ini kita ini khol. Bahwa ada yang mengatakan khol itu sia-sia. Karena doa orang hidup kepada orang mati itu nggak nyampe. Jadi nggak ada gunanya dibacakan Quran, dibacakan sholawat, dibacakan apa dikirimi sedekah, itu ada yang nggak nyampe. Nah ya sudah, itu pemahaman orang. Tapi kalau pemahaman santri itu sampai enggak? Nah ini tak ceritani. Inilah yang namanya perkembangan ilmu dan teknologi itu akhirnya akan mampu menunjukkan sesuatu yang menurut orang-orang ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nah karena sampean ini anak milenial tak ceritani. Karena khol ini adalah sesuatu yang sangat milenial. Khol itu milenial. Doa orang mati, orang hidup pada orang mati itu milenial. Karena apa? Ini terkait dengan nyawa manusia, terkait dengan nyawa manusia. Kenapa? Karena di situ disebutkan ila ruhi ila hadro, kepada ruh, ya kan? Kirim Fatihah yo ila ruhi Syekh Yai At-Tabi Ali, ila ruhi Yai Ali. Maksud wis kabeh iku nek wis doa itu khol atau doa yang dikirim kepada orang yang sudah meninggal itu ila ruhi. Nah, semua orang punya ruh. Ruh itu ada di mana? Ada di dalam jasad. Dari dalam jasad itu ruh jadi tidak kelihatan. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, ruh ini enggak kelihatan. Ada di dalam jasad. Tapi ruh ini sebelum ada di dalam jasad itu diverifikasi. Diaktifkan dulu. Di mana? Di cloud-nya Allah. Di harddisknya Allah. Namanya apa harddisknya Allah? Lauhil
Apa itu harddisk ini milenial, ini ceritanya wong milenial. Jadi roh itu sebelum turun itu diverifikasi di sana, dikasih paketan, ya kan? Paket rezekinya berapa, paket jodohnya siapa, paketannya ada, sampai paket kehidupannya ada. Nah itu ruh. Itu kan sama dengan sekarang sistem yang dimiliki oleh teknologi milenial, bahwa semua yang ada yang kalian nikmati hari ini yang namanya smartphone ini pasti mempunyai kartu, dan kartu itu terhubung dengan harddisk. Apakah Telkomsel ataukah XL atau Indosat, Mentari atau apa? Ya kan? Loh, iki menengok iki cah milenial iki. Nah, kartu itu diaktifkan kemudian membawa paketan data. Ya, sama kan? Ini cloud ini. Ya, cloud ya kan? Cloud ini anak milenial melek aja turu kan. Ya cek ero. Ini teknologi milenial. Pakai cloud ini. Nah, pakai data. Kartu juga punya paket data. Nah, kalau kemudian makanya kartu itu ketika filenya harddisk ini kita browsing, maka kemudian kita punya data-data yang banyak. Terus kita saling mengirim kan, mengirim gambar, ngirim berita, ngirim chattingan, ngirim apa. Itu yang kita lakukan terhadap kartu kita, kirim, yang ngatur apa? Harddisknya kartu, cloudnya kartu. Itu sampean catatannya ada. Itu ngirim ada. Oke, kan? Oke, ada kan? Itu semua ada. Catatannya ada walaupun gelap-gelap di WC. Ketika ngirim itu ada. Ini milenial. Terus tiba-tiba gitu. Bahkan minta maaf sama kiai cukup ada datanya kan? Ini duniamu. Ini duniamu itu ya. No, semua bayar pulsa ada, kita download apa saja bisa. Nah, kirim gambar bisa. Maaf ya, kalau rindu sama perempuan itu kita kirimi terus gambar itu kan, iya. Lah kan anak pondok ini kan kalau rindu kekasihnya yang di rumah kan cari curi-curi tempat kirim SMS, kangen. makanya dioperasi sama Yai Fuad biar sampean nggak kirim. Tapi kan semua bisa sampean kirim kan, itu dikirim di mana? Kirim gambar tengah malam, kirimi cerita, kirimi gambar, sampai akhirnya jatuh cinta. Gitu terus itu. Atau kalau sampean jengkel, kirimi file yang gede, handphonenya blank, ya kan? Kirimi 100 giga gitu, blank gitu kan. Tapi semua itu mensyaratkan satu, apa? Kuota kita cukup untuk kirim data. Kalau nggak bisa, apa yang kita lakukan? Ke warung cari free wifi atau cari wifi gratis ada kayak ya ini makanya banyak sekali warung kopi itu free wifi. Nah, itu kartumu kan ya. Nah, ternyata itu sudah jadi teknologi kita jauh sebelum teknologi handphone. Kita sudah diajarkan bahwa ruhani kita, kartu kita ini diverifikasi dulu waktu mau turun ke dunia, diaktifkan, ditanya
Alastu birabbikum, kamu lupa enggak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah, aku jadi saksi engkau adalah Allah. Wah, langsung dikasih paketan data. Usia 9 bulan, 7 bulan di dalam kandungan, 4 bulan dulu kayak paketan data, turun ke dunia ditaruh di dalam raga. Nah, kalau kartu tadi ditaruh di dalam handphone. Bentuk handphone beda tergantung produksi mana. Karoserinya beda. Kalau produksi Samsung begitu. Kalau produksi iPhone gitu, matanya telu kan gitu. Kalau produksi Xiaomi itu, kalau produksi ini itu sama, nyawa itu diturunkan ke dunia, masuk ke dalam casing raga ini. Nah itu tergantung siapa yang produksi. Nah kalau yang produksi hitam, ya ini nih jadinya kan. Nggak hitam itu. Nah kalau yang produksi mancung, nah ini nah kalau kalau yang produksi pesek, nah itu kan itu sama tergantung pabrik mana kan, ruhaninya sama. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua suci paketannya sama, cuman turun di mana casingnya beda lah. Kalau turun di sini ya yang produksi kok pesek, ya keluarnya pesek. Nah kan nutfah itu kan tempat produksi. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan. Karena ada kun fayakun, maka menghasilkan zat hidup disebut nutfah. Lah kita ini dari nutfah ditaruh di kandungan ibu. Lah inilah karoserinya. Itu assemblingnya. Maka tergantung ini yang kalau yang nyitak kok pesek, keluarnya pesek. Kalau yang nyitak ganteng, nah ini keluarnya. Makanya tergantung pabrikan mana ya. Kalau citaan Cina yang nyitak kok di karoseri Cina, buatan ya tembem-tembem sipit. Kalau yang bikin Jepang, ya kurus-kurus cipitnya tapi langsing. Kalau yang produksinya Arab, wah ganteng-ganteng, hidungnya mancung, matanya ini Arab. Nah kalau yang produksi Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Nah kalau yang produksi Afrika hitam gosong gitu, kopi. Loh, tapi ruhaninya sama, produksi di cloud yang sama, di hard disk yang sama, yang ketika Rasulullah naik ditunjukkan ini loh, hard disknya manusia, apapun catatannya ada di situ, bahkan daun jatuh pun catatannya ada, namanya Lauhil Mahfuz, yang oleh orang Nasrani, Yahudi mereka menyebut sebagai Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebutnya kotak Pandora. Lah kalau orang Jepang kotak Doraemon. Nah ini. Nah akhirnya sampean kan punya kartu itu di sini tuh. Paketannya ada. Nanti jodohnya siapa? Paketannya ada. Paket datanya seberapa? Ada semua di situ. Kalau paketannya habis, ya tahu-tahu kik mati. Lah koit ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak maju enggak mundur, kik. Sama dengan ketika paketan kita habis ya, kik. Udah. Blank, walaupun handphonenya masih bagus, enggak bisa berfungsi. Kecuali ada yang ngirimi pulsa. Sama kan. Loh manusia kan juga sama. Makanya kemudian ketika nyawa turun, ini bisa ngapa-ngapain seperti kartu, bisa mendoakan teman, bisa ngirimi Al-Qur'an. Itu Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'tu ila ruhi, sapa kirim. Muga-muga mlebu swarga kirim. Apa? Sama juga ketika kita ini menggunakan paketan kita.
Walaupun di gelap-gelap ngerasani wong, catatannya ada sirra wa alanan, diem, gelap, terang, ada semua catatannya. Kalau di print sama Allah nanti sampean mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Sama dengan kartumu itu, kamu bikin ngapain aja, ketika di print keluar catatannya. Walaupun cuman itu ada catatannya. Iya. Kalau misalnya ketangkap sama Kiai Fuad, ternyata pernah ngirim I love you deh. Wah, ketahuan. Begitu dilihat datanya, ketahuan. Oh, pernah bilang I love you. Begitu. Atau bolos yuk. Ada itu. Ngangkring. Ada. Itu udah dijiko. Itu di print keluar semua. Walaupun sampean WA-nya di dalam WC atau di tempat, kalau pakai cloud itu pasti ada print-printannya. Sama juga manusia, ngerasani orang, jelek-jelekin orang, melakukan kebaikan walaupun sendiri tahajud gak ada orang tahu, tetap bahwa ada datanya. Makanya hati-hati pakai ruhani, pakai data. Malam-malam sampean sama temannya, walaupun ada datanya. Iya, pernah ngencingi kamar mandi, ketahuan nanti begitu di print di sana. Loh, makanya kita ini suka mendoakan, suka kirim doa, suka apa? Sama dengan kartu itu. Sama. Makanya kalau kita pengen paketan kita banyak, ya yang rajin download. Nah, santri-santri ini sebenarnya adalah waktunya download. Makanya sampean ditaruh di Kerapia inilah saatnya download. Iya. Makanya download sholat yang rajin, download Quran. Nanti paketannya banyak, filenya lengkap. Begitu di print filenya banyak. Oh, sholatnya, ini teleponnya panjang. Oh, ini sholatnya pendek. Oh, ini kelas miss call. Itu miss call. Kan ada semua nanti paketannya. Oh, ini pernah download Quran sampai 30 juz, filenya ada. Nah, kalau tidak pernah download, di pondok enggak download, atau bahkan orang mondok enggak pernah punya downloadan, begitu besok di print not found. Nah itu. Makanya sampai orang nggak usah ribut tentang bagaimana doa kok dikirim kepada orang mati. Handphone mati itu masih bisa dikirimi pulsa. Sama sekarang orang meninggal juga masih bisa dikirimi pulsa. Loh, makanya kadang kita itu punya file yang banyak download. Ya itu. Nah, yang suka download banyak itu biasanya para wali. Makanya kalau kita ngirim gambar nggak punya, pakai wifi gratisan di warung. Tapi kalau kita kirim doa, kirim Fatihah, kirim apa, kita nggak punya paketan data, kita menggunakan wifi-nya para nabi, wifi-nya para wali. Kalau yang tadi, yang free wifi di warung itu .co.id, yang wifi-nya para nabi dan wali, ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jami'i auliyaillah wa ila qadati sultanul auliya Isya Abdul Qadir Al-Jilani, baru wana khususon ila ruhi Pak D Wakdul Al-Fatihah, gitu kayak kirim. Lah kenapa? Lah wali itu kalau download banyak, serius downloadnya, ya kan? Syekh Abdul Qadir download itu 25 tahun di padang pasir. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sunan Kalijaga download 3 tahun. Di tepi sungai download. Terus Sunan Geseng download. Kiai-kiai sepuh kalau tahajud download apa. Makanya wifi-nya besar. Lah sampean kan nggak pernah download. Dijak download 2 jam tidur. Download gini, ya Allah. Wih, download aneh rata TV sih. Listriknya mati acur. Ya tak, bener lah. Download tadi, ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Iki makanya kita ini diajarkan dari dulu, kita ini nggak punya paketan. Makanya kalau kita paketannya datanya kuat, nah kita bisa kirim gambar, kita bisa kirim doa. Nah kalau paketan kita kuat, download innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuhli muslimin. Downloadan itu banyak, kita kirim ke si yang kita kasihi gitu. Oh nyampe bleng langsung I love you. Wah itu namanya kirim data itu ya. Itu kalau di pondok dikenal dengan mahabbah. Nah itu makanya. Makanya wali-wali itu tahu hati orang. Karena paketannya besar, filenya gede, bisa meretas hati orang. Karena paketannya besar. Makanya orang kalau cuman filenya 3 giga, dikirimi 10 giga, langsung blank. Itu namanya santet. Ya, yo. Sama makanya yo. Sampai tak kirimi data nanti malam. Tak kirimi data gambar ular. Wah itu sampai seminggu ra iso turu. Angger merem ulo. Sesedan. Wah iki sihir. Hati-hati sama yang paketannya besar. Makanya sama wali-wali hati-hati. Karena itu filenya gede. Karena wali-wali itu download. Sehingga kalau kita diajarkan bagaimana mengirim doa kepada orang lain, apalagi orang yang sudah meninggal, kita diminta menggunakan wifi-nya Nabi, wifi-nya wali ila hadratin nabiyil mustofa. Itu namanya free wifi versi tawasul. Lah itu makanya kalau ada orang kok nggak percaya, kenapa doa bisa dibagi? Ya bisa karena pakai wifi. Sampai langsung share it keluar semua. Iya kan? Makanya tinjunya sepak bola di Liverpool sana, ya di Jerman, di Spanyol, kita nggak ikut lihat, kita di sini. Tapi kita bisa melihat karena ada orang yang nyuting, dinaikkan ke satelit, setelah itu dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama, jamnya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini nggak punya TV. Ini milenial, makanya gitu loh. Ini kadang anak-anak sekarang mempersoalkan apa doanya orang hidup pada orang mati nyampe. Wah ini nggak punya TV orang ini kan gitu lah, inilah. Makanya terhadap Kiai At-Tabi, menjenengan mungkin yang kelas 3 pernah menemui beliau. Yang baru kelas 1 nggak pernah ketemu, tapi bisa kirim doa, kirim Al-Quran, kirim apa, termasuk nanti kepada orang tuanya yang ada di sana. Kayak begini nih, kita duduk di sini nih. Tadi kan ada kan, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin wa ila jami' auliya illa minal masyariqi ila magharibiya fi barriya wa baghriya. Ini kan wifi semua ini, yang dihubungkan dengan .co.id ini lah, kalau wifi semua, baru dibagi. Wa rakhuson Yai At-Tabi Ali, wah ini wifi. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal jami'i masyayikhina. Ini wa rakhuson Yai At-Tabi Al-Fatihah. Sampean bilang Al-Fatihah terus sampean kirim Al-Fatihah, baca Fatihah, kakeknya dapat, ibunya dapat, neneknya dapat, karena di situ ada wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semua kebagian siaran langsung. Makanya yang rajin ketika kita tawasul, orang tua kita dapat, kakek kita dapat, wali abaina ummahatina masyaikhina wajaddatina. Lah itu. Jadi sampean sedang di sini mengikuti khol Yai At-Tabi, bapaknya, kakeknya, mbahnya
dapat semua buyute, canggahe, deku-deke, gantung siwure, tarangan bodole, gedebok bosoke, dapat semua sak tonggo-tonggone oleh siaran langsung. Lu akhirnya kono oleh ganjaran, kita juga dapat pahala. Makanya diem-diem santri itu sodakoh Fatihah, sodakoh Al-Quran hampir setiap hari kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Makanya santri nggak boleh takut apapun. Santri ketika pulang dari pondok nggak boleh takut pada siapapun. Ajarkan agama kepada siapapun. Karena apa? Sebelum kita datang ke situ, kita sudah pernah online Fatihah, kita sudah pernah investasi Fatihah. Siapapun orang mukmin, orang muslim sudah pernah kita kirimi Fatihah. Apalagi kalau yang kirim Fatihah orang-orang alim, kiai-kiai sepuh, Fatihahnya pasti nyampe. Jadi kita sudah investasi, sudah menanam saham. Makanya jangan pernah takut keluar dari pesantren, ajarkan kebenaran. Karena sebelum kita datang ke mereka, kita sudah mengirimkan investasi Fatihah. Lu sing ngono sapa sing ngulangi? Nek ora wong NU. Lho. Yo tepuk sing banter gak apa-apa. Ndak marah kok. Ndak marah loh. Makanya NU itu jadi besar. Kenapa? Ya karena investasi dulu sebelum semuanya datang. Kalau yang lain kan gak ada investasi. Makanya kemana-mana ditolak. Ini tolak. Ora tau ngirim Fatihah, ndongakno ndak pernah, tiba-tiba ngajarkan ini. Oh ini investasi rohani, belum pernah kirim file, kirim data. Oh enak ya. Loh ini milenial harus paham ini. Ngawur sampean. Lah makanya saya, Kiai Henry, sesuk penjenengan semua nggak usah takut. Ketika keluar dari pesantren ketemu siapapun jangan pernah takut karena kita sudah pernah invest setiap malam, setiap habis sholat pasti wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sedino ping 5 pasti, setiap malam Jumat pasti loh. Tadi sesuk ning akhirat itu kita itu diem-diem menghadap kepada Allah ke sana. Kita sudah punya investasi sedekah yang tidak pernah terhitung dan terhingga. Kenapa? Karena kita pernah sedekah Fatihah hampir setiap jam kepada orang di seluruh dunia. Yulane itu dilakukan selama di pondok 6 tahun. Ganjaranmu piro nek deposito? Loh, jangan dikira wajah alasan nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Lah ilm lana. Oh itu jadi besar. Loh gitu. Loh makanya kita ini jadi orang-orang milenial itu paham betul. Makanya sampean jangan mundur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu-satunya nabi yang pernah ditunjukkan cloud, yang pernah ditunjukkan lauhil mahfuz Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah ditunjukkan sana, itu peristiwanya sudah sekarang sudah milenial. Semalam sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, zaman segitu nggak masuk akal. Tapi sekarang pesawat biasa aja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa nggak perlu sampai semalam, cuman sekitar 2 jam, pendek. Sampai ke langit. Nah sekarang semua urusannya ada di langit. Ini tuh langit semua, cloud. Ini duniamu. Dunia milenial itu dunianya di sini. Ini urusannya dengan langit. Zaman saya ini orang kuno, manusia zaman all. Sampai ini manusia zaman now. Kita ini zaman all. Manusia kuno. Dulu zaman saya, zaman saya itu kalau nyari teman itu mesti jalan kaki.
Kadang sampai rumahnya nggak ada, kadang sampai apa nggak ada. Sekarang nyari teman di mana? Di sini. Apa? Di mana kamu? Yo, video call yo. Kenapa? Yai ada apa enggak? Di video call. Tidak ada tindakan. Wah, itu kan saya ini santri sekarang keren kamu ya. Nyari sesuatu tinggal WhatsApp sama Facebook. Zaman saya, wah, makanya anak sekarang ini kalau berdosa lebih mudah. Lihat anak sekarang dosanya ada di jempol, dosanya ada di jari. Makanya kena corona suruh cuci tangan karena dosamu yang jempol lagi ini. Dulu saya generasi saya itu nggak bisa. Lihat kalau mau lihat orang mandi mesti pergi sungai. Anak sekarang di sini wong adus metu ini. Ini milenial, ini urusannya dengan cloud. Ya, ini urusannya dengan cloud ini, dengan hard disk. Jadi dengan jempol bisa berdosa. Nah, ayo. Dulu kalau santri sudah dipisah, sudah kelahi, pisah, nggak bisa berdosa karena sama-sama. Sekarang WA-an, nesu jempol lagi. Ya, ayo. Makanya anak sekarang itu rumusnya di sini. Dulu kalau kami di pondok ya tak ceritani, kami kangen gitu, kirim surat ke orang tua, kirim surat, Bapak untukmu, Bapak dan ibuku di rumah. Semenjak kepergianku ke pondok, mohon maaf, aku gudikan. Itu dulu, aku gudikan. Sakit Bapak, melenting-melenting semua. Lah dari kampung udah bisa nulis bahasa Indonesia kan, melenting-melenting semua. Mulai dari tangan sampai bokong. Gudikan Bapak, sudah dikasih salep tapi palsu. Jangan gitu. Oh Bapak dan Ibuku, doakan anakmu semoga kuat menjalani gudik ini. Wah itu surat wajah gitu ceritakan semua. Tapi alhamdulillah kami punya guru-guru, punya kiai, punya ustadz yang baik hati. Iya, yang setia ngipasi kalau tangan kami sedang sobek. Bapak ibuku, mohon maaf. Oh panjang itu. Terus NB nambah bicara. Duitku habis. Wah, harap cerita duit entek. Itu wah, padahal mengarep kondo duitku entek. Tah, habis itu dilipat plek gitu. Datanglah ke pos samping pondok, cari perangko, didilat templek nebak gitu. Wah, sekarang anak milenial wis ndak butuh itu, tinggal kayak WA, Pak. Enggak, Pak, ngono tak. Jawab bapake, opo? Meneh, ping. Meneh apa nak? Ping. Maaf Bapak, tidak bisa menulis kata-kata yang banyak karena paketannya sudah habis. Lho wis entek? Iya, juga uangnya. Ngono terus langsung. Terus apa? Ngirimi rekening. Anak sekarang. Udah milenial itu pakai cloud semua. Pakai dunia ini. Yang dulu di zaman Rasulullah naik ke langit sudah ditunjukkan. Makanya anak-anak milenial harus pikirannya harus maju. Wong Rasulullah aja sudah ditunjukkan langit. Masa generasimu masih mikir jenggo, masih ngurusi katok cingkrang, wis ora usum. Gerak ke depan. Lah kan sekarang orang masih ribut khilafah. Katok cingkrang, ora usum iku wis lewat. Wong Nabi aja sudah sampai di langit kok.
Nabi itu loh sudah melakukan siaran langsung bersama malaikat ketika ditanya, Masjidil Aqsa pintunya berapa? Ya Muhammad, gua enggak bisa lihat. Jendelanya berapa? Tiangnya berapa Masjidil Aqsa? Lah Rasulullah waktu Isra Mi'raj kan enggak lihat, enggak ngitung cagak. Kayak kamu di sini terus apakah sampean tak tanya, cagak tenda ini berapa? Ya pasti enggak bisa ngitung. Tadi masuk sini niat khol, enggak niat ngitung tiang tenda. Rasulullah juga enggak niat ngitung tiang Masjidil Aqsa, maka ditanya, berapa tiangnya? Waduh enggak ngitung. Akhirnya Allah merintah malaikat, ya Jibril turun. Ngapain ya Allah? Siaran langsung. Siaran langsung gambar Masjidil Aqsa ditunjukkan ke hadapan Rasul itu kan sekarang kan siaran langsung. Lu nabinya udah siaran langsung gitu, umatnya mundur bahas-bahasan yang sudah lewat. Itu sudah usah anak milenial itu. Makanya ini dunia cloud, dunia digital. Surat sudah nggak ada, apa-apa nggak ada, Pak Pos nggak ada. Mall sebentar lagi habis, diajar sama bisnis online. Zaman saya itu kalau ke mall senengnya luar biasa gitu loh. Nah itu makanya kita ini khol itu sesungguhnya bagian dari teknologi cloud atau teknologi hard disk yang pernah ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah. Makanya kita ini ngekholi. Lah kenapa kita melakukan khol? Karena ada yang kemudian tidak khol, ada yang melakukan khol. Kita ini melakukan khol. Karena kita ini adalah hidup di zaman para ulama. Kita ini pengen ikut Rasulullah tapi nggak ketemu Rasulullah. Yang ketemu Rasulullah namanya sahabat. Kita ini tahun berapa ini nggak ketemu Rasulullah? Yang ketemu Rasulullah ya sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Makanya sahabat itu orang Arab. Karena yang ketemu Rasulullah itu orang Arab. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, namanya Umar, Utsman. Enggak ada sahabat itu namanya Joni, enggak ada. Karena bukan orang Arab. Joni, sapa sing jenenge Joni? Oh, Jawani wani. Joni kan Jawani. Ada yang namanya Aldino, alhamdulillah dia nongol. Lah ini yang orang yang kita ini pengikut Rasulullah tapi nggak ketemu Rasulullah, sebab yang ketemu Rasulullah itu sahabat. Yang ketemu ikut Rasulullah tapi nggak ketemu Rasul, ketemunya sahabat namanya tabi'in. Nah yang tidak ketemu Rasulullah nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in namanya tabi'in. Yang tidak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in namanya tabi'in. Lah terus kita ini namanya apa? Lah wis tabi'in. Kita ini sudah multi level marketing. Tabi'in. Kita ketemu sama Kiai Fuad. Ya enggak gede-gede amat. Kecil gitu Bang Kiai Fuad segitulah. Ya gede saya masih Kiai Fuad. Loh tapi kalau sampean ketemu sahabat Abu Bakar itu sahabat Abu Bakar ya besar wong Arab lagi kita kecil-kecil wong Indonesia kita kecil-kecil di dunia ini yang paling kecil kita 160. Makanya kadang anak-anak itu menyesal kenapa kita jadi orang Indonesia kecil-kecil. Sudah nggak apa-apa tenang. Kita memang dibikin kecil oleh Allah karena kita orang Indonesia. Kalau orang Eropa dibikin besar. Casingnya, kenapa? Karena Eropa punya musim dingin, min 20 derajat. Kalau dibikin kecil-kecil gini, katuan mati. Lah itu kan. Loh makanya ada waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ada itu. Kita dibikin kecil-kecil, pengen gak mati. Di orang Eropa itu kan harus besar. Karena kalau musim dingin mereka susah cari makan. Orang Eropa itu kalau musim dingin harus makan daging. Kalau daging itu enggak makan, dia kalorinya tidak cukup, maka harus makan daging. Sampai susu dikeraskan namanya keju, susu dibusukkan namanya yogurt. Tahu sampean? Enak enggak? Nah, generasi milenial.
senengannya yogurt, susu busuk. Oh, iku nek neng Jawa jenenge tempe benguk. Lah itu, makanya orang sana butuh untuk kekuatan ketika musim dingin. Lah kita nggak panas nggak dingin, mangan kobe seumur-umur hidup. Makanya santri punya kebiasaan ngerowot. Nah, orang Eropa kalau musim dingin harus pakai pemanas, air condition. Kalau musim panas harus pakai pendingin. Musim dingin pakai pemanas. Dihidupkanlah turbin-turbin listriknya, maka dia bergerak ke seluruh dunia melakukan penjajahan untuk mencari energi untuk kebutuhan musim dingin. Makanya negaranya serakah kemana-mana biar hidup. Lah kita nyantai, kita nggak panas, nggak dingin, teknologinya cukup sarung. Lo kalau kepanasan kebut-kebut sarung, kalau kedinginan kemulan sarung. Kalau santri anduk sarung. Cukup ini. Tapi sarung itu dulu juga pakaian Rasulullah, kelambi syar'i, jubah. Tapi di sini nggak bisa dipakai nanam padi. Makanya dipotong. Potongan kelambi syar'i namanya syar'un. Orang Indonesia nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka sar'un jadi sarung. Lah anak milenial harus tahu. Lah makanya orang yang pakai sarung untuk sholat enak. Karena apa? Baina surrah war rukbah, aurat laki-laki ditutup pakai sarung, dilinting. Jadi Allahu Akbar langsung nyantol. Makanya Allah santri Allahu Akbar nyantol. Tapi yang nggak punya sarung biasanya wah. Lah iya, kenapa? Biar nggak melorot. Allah, kamu mana? Lah iya lah kalau santri mau ada sarungnya. Allahu Akbar. Malah enak deh itu. Lo itu santri, makanya santri nggak pernah ribut. Apakah Allah? Sar'un dadi karena orang Indonesia itu. Orang Eropa itu kalau musim dingin mau nyayor nggak bisa. Kenapa? Seluruh daun rontok di musim gugur. Nggak ada yang nyisat kayak kiamat itu cerongot gitu. Coba di musim gugur rontok semua. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember orang Nasrani kalau hari raya Natal yang dihias daun cemara karena cuma daun itu aja yang nggak rontok. Jadi bukan saking hebatnya daun cemara. Makanya nanti kalau pulang ke kampung halaman nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Itu kita orang Eropa sana. Loh iya kan? Mereka ini nggak punya matahari selama 4 bulan. Makanya mereka rindu matahari. Makanya kalau matahari terbit mereka berbondong-bondong lihat matahari terbit. Lah kita ngapain ikut lihat matahari terbit? Wong jam 12 siang kita setiap hari bisa lihat matahari, mengkeset. Enak orang Indonesia. Orang Eropa itu susah. Kalau musim semi baru bagus. Makanya mereka perang, mereka apa? Berebut energi. Itu Arab. Mungkin ganteng-ganteng kan? Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi di situ jarang air. Susah kalau mau mandi. Makanya dibikin cantik, dibikin ganteng. Biar kalau nggak dapat air untuk mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau orang kayak kita yang jelek-jelek begini nggak ada air, ya tambah jelek, wong nggak mandi. Lah iya, tapi ini nggak ada, ini maaf ini ya. Ini nggak ada dalilnya. Jadi ini nggak ada dalilnya. Ini kamakola kiro-kiro. Ini nggak ada dalilnya. Orang Cina kenapa sipit-sipit gini? Ya karena di sana itu kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar. Kalau di Eropa salju turun, matahari nggak kelihatan. Kalau di Cina salju turun, mataharinya keluar. Jadi silau. Jadi lama-lama gini.
Ya, lah itu. Lah, iya. Nah, loh. Nah kalau orang Eropa, kenapa hitam? Coba ayo. Kenapa hitam? Karena di sana Allah masih menitipkan singa yang banyak. Kalau dibikin putih, kejar singa, kelihatan. Makanya dibikin hitam. Begitu gitu tengkurepek, udah nggak kelihatan. Nah kita ini orangnya kecil-kecil di Indonesia, tapi paling enak di seluruh dunia. Makanya kita harus bersyukur. Oh, udah orang Indonesia mesti pandai bersyukur. Makanya jangan suka alok-alok bangsa orang. Orang Cina kenapa makannya pakai sumpit? Ayo. Karena di Cina itu gandumnya nggak cukup untuk dimakan satu negara. Mereka 2 miliar orang. Makanya gandumnya biar awet dibikin mie panjang-panjang. Terus disumpit biar awet. Lalu dicabuk kayak kamu ya habis. Ini. Jadi saya ini tukang keliling dunia merasakan Indonesia itu paling enak, nyantai. Makanya saya bangga menjadi anak Indonesia lagi. Iya. Dan saya lahir di Indonesia. Saya nggak bisa nolak. Ayo, saya lahir di Indonesia. Ya harus begini ini bentuknya, ini Indonesia. Iya, nah kalau lahir di Cina pasti tembem kan, kayak boboho. Lah ya makanya bangsa itu nggak boleh malu. Kita orang Indonesia. Saya orang Indonesia nggak malu menjadi orang Indonesia. Ya, orang Eropa punya kisah cinta. Ya, orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kami orang Indonesia punya kisah cinta Andi Lumut. Lengkap. Sana punya orang kuat namanya Samson. Kita punya orang kuat namanya Bandung Bondowoso. Sana punya cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah cinta Cinderella. Kami juga punya bawang putih, bawang merah. Orang ada sama. Orang Indonesia. Loh iya kan? Orang sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita juga punya kancil nyuri timun. Lengkap apanya. Ayo. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar. Terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik namanya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal nebang, kulit tinggal potong. Gitar kayu tinggal tebang, tali tinggal bikin. Tapi bangsa kami di Indonesia punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Iya. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini ya. Makanya bangsa-bangsa itu menerima takdirnya. Nggak ada terus orang itu, aku pengen jadi orang Eropa. Terus rambutku mau tak bikin merah. Ben kaya londo. Akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengdase. Ya kan? Orang Indonesia tiba-tiba pakai rambut model mohak, celipir gini. Itu kan orang sana biar rambutnya tinggi, biar binatang buas takut. Sini pakai itu, ya tuh rubuh. Kena musim hujan, kon go helm kudanan bek. Akhirnya PTA, lah, ya kan? Makanya bangsa ini tidak boleh malu. Kita orang Indonesia, orang Amerika selalu menceritakan tentang koboi, film koboi dibikin. Begitu kalah dengan Cina secara spiritual. Orang Amerika biar bangsanya nggak malu kebanggaannya bikin American Shaolin, American Kungfu. Biar mereka nggak malu dengan Jepang bikin American Ninja, bikin American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Ini. Nah milenial harus tahu itu. Iya Jepang
Tidak boleh malu karena pernah terjadi perang antar anak Jepang. Rezim Tokugawa dan restorasi Meiji saling bantai sesama anak bangsa Jepang. Tapi bangsa Jepang tidak boleh malu. Maka anak-anak Jepang dikenalkan dengan sebuah film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Tahu ya? Nah, iya. Ayo, bangsa Malaysia adalah bangsa yang rentan perang antar ras. Maka kemudian bangsa Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Anak-anak Malaysia harus tahu bahwa bangsa Malaysia hidup bersama anak-anak India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh India kecil namanya Jarjit. Iya, si Upin dan si Ipin gak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia hidup berdampingan dengan anak-anak Cina. Kenalkan Mei Mei. Dan biar gak boleh lupa berdampingan dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Itu caranya. Kalian punya bangsa besar bahwa kita orang Indonesia, pengikut Rasulullah, tapi gak ketemu langsung dengan Rasulullah. Ketemu sama siapa? Ketemu para ulama. Nah, ulama itu sopo? Al ulama warasatul ambiya, para ulama pewaris para nabi. Lah sampean kabeh ketemu sama Gus Fuad. Gus Fuad itu ulama, maka diwariskan ke sampean. Dulu Kiai Fuad dapat warisan dari mana? Dari Kiai Atabe. Kiai Atabe diwarisi ilmu dari Kiai Ali Maksum. Mbah Ali Maksum diwarisi dari Mbah Maksum. Mbah Maksum diwarisi dari Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya karena kita ini hidup di generasinya ulama, maka kita disebut Nahdlatul Ulama. Loh. Kalau kita hidup di zaman sahabat, kita ini namanya Nahdlatul Sahabat. Keren kan? Oh, tapi kita hidup di zaman ulama. Mbah Hashim Asy'ari mendapatkan warisan ilmu dari Mbah Khalil, dari Mbah Soleh Darat Semarang, dari Mbah Asy'ari orang tuanya. Mbah Asy'ari dapat warisan ilmu dari Kiai Khairon di Purwodadi. Mbah Khairon dapat warisan ilmu dari Kiai Abdul Wahid di Solo 3, mondoknya di sana. Mbah Abdul Wahid mondok di tempatnya Kiai Abdul Halim Boyolali. Mbah Abdul Halim dapat warisan ilmu mondok tempatnya Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan mondok di tempatnya Mbah Kiai Abdul Jabbar Nglirip Tuban, mondok di tempatnya Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Abdul Rahman di tempatnya Mbah Benowo. Mbah Benowo mondok di tempatnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Mbah Cokrojoyo muridnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dapat warisan mondok di tempatnya Mbah Sunan Bonang. Mbah Bonang di tempatnya Mbah Ngampel. Mbah Ngampel di tempatnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi di tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro di tempatnya Said Muhammad di tempatnya Said Ahmad Jalaluddin Syah di Campa. Said Ahmad Jalaluddin di tempatnya Said Abdul Malik Mongol. Said Abdul Malik di tempatnya Said Alawi Amil Faqih, mondok di tempatnya Said Ahmad Sohib Mirbat, mondok di tempatnya Said Ali Khalid Qasam, mondok di tempatnya Said Alwi, mondok tempatnya Said Muhammad, mondok tempatnya Said Alwi, mondok tempatnya Said Ubaidillah. Said Ubaidillah mondok di tempatnya Said Ali Said Ahmad Al-Muhajir. Said Muhajir di tempatnya Said Aisyah. Said Aisyah di tempatnya Said Muhammad, di tempatnya Said Ali Uroidi, mondok di tempatnya Said Ja'far Sodik, mondok di tempatnya Said Bakir. Said Bakir diajar dapat warisan dari Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain dari Sayyidina Ali. Lah ini yang mondok langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh itu. Makanya karena kita ini diwarisi, kita dapat kewajiban khol. Karena apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang belakangan mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Lah karena kita punya guru maka kita khol. Nah sekarang ada orang yang nggak mau khol. Kenapa? Dia nggak punya guru. Gurunya langsung Quran sunnah raono menungsone. Maka dia juga nggak ziarah kubur karena randuwe guru nih langsung Quran sunnah. Lah kita siratal mustaqim duwe siratal ladzina an'amta alaihim. Lah itu
Makanya kita khol, kita ziarah. Ya itulah kalau sudah kayak begitu, santri itu enak karena kita warisan dari orang-orang dan wali orang-orang ini punya murid yang banyak kayak sekarang aja. Makanya santri itu kalau melakukan sesuatu pasti berserta rombongnya, berserta rombongannya, sholawat ini kan mestinya kan sendirian. Allahumma sholli ala Muhammad itu. Tapi berhubung ulama yang ngajarkan sholawat, maka sholawat jadi sholawatan. Akhirnya teman-temannya ikut sholawat. Kalau sudah teman-temannya ikut sholawatan di lapangan, apalagi kalau Habib Syekh yang datang itu semua terlibat. Bakul tahu ikut, bakul arum manis ikut, bakul slayer ikut, bakul sepanduk ikut, bahkan gagang pancing ikut. Wah, rame. Kalau yang putih-putih Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu minallah. Ya Hana, ya Hana. Al Habib Syekh. Ada yang hitam-hitam, mafia sholawat. Ya kan? Segala yang ada dalam hidupmu. Lah, iku melu kabeh lho. Sholawat sebelum mati. Lah kan, bener tak? Lah nggih garek rombongane sapa nek putih-putih Habib ya Hanan, nek nom-nom kecil-kecil Az-Zahir. Wassalamun mustamirun. Woi. Loh, makanya santri itu kabeh terlibat enak. Ada sholawat bareng-bareng, ada doa, seluruh santri terlibat. Tadinya sendiri-sendiri doa di lapangan. Akhirnya odong-odong berangkat, ngangkut jamaah, son ikut, terop ikut, gelaran ikut, urip kabeh. Ini ada orang mati, ikut semua. Iya kan 3 hari, 4 hari, ikut semua. Setahun ikut semua ketika khol, ikut semua. Ini kalau nggak pandemi kholnya rame ini, ikut semua. Sampai ziarah ke makamnya. Kalau sudah ziarah ke makam guru-gurunya, bis ikut. Bis pariwisata laku, ikut semua. Sampai di makam orang bisa jual nasi, hidup di situ. Nyayo, orang bisa jual katok, orang jual tasbih, bahkan copet bisa hidup di situ. Nyopet sapa? Nyopet tamune wali. Kalau sudah di situ kita bisa melihat betapa Islam itu rukun. Rombongan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebetulan ini imam tahlilnya muda dan gagah. Nah tiba-tiba ini belum selesai datang rombongan. Imamnya tua sekali. Sallallahu ala Muhammad. Ini belum selesai di makam wali itu belum selesai. Rombongan satu datang lagi. Ngawiti ingsun nglarasi aira. Itu terus ini sebelum selesai datang lagi ila hadratin nabiyil mustafa. Datang ini banyak rombongan, ada yang datang langsung li khamsatun udfi biha. Lah itu belum selesai, enggak ada ribut. Kami belum selesai, tenang, jangan ribut. Ya enggak bisa, iku ributi dhewe aja. Enggak ada, semua rukun walaupun beda. Tiba-tiba ada rombongan satu masuk beleng gitu. Ternyata apa? Ora zikir. Nggawa megapon cilik pengumuman. Rombongan dari Ali Maksum disuruh berangkat ke bis. Rukun, donyane rukun. Akhirnya kita ziarah ke guru kita. Akhirnya di tempat-tempat guru kita bersemayam terbangun rasa
cinta terhadap tanah-tanah itu. Disitulah awal hubbul waton minal iman. Maka santri tidak akan ada satupun yang mencelakai bangsa dan negara. Lho ngene lho iku khol. Mula sing teroris biasanya ra seneng khol. Ndai. Ya ra. Kandhane kok milenial itu begitu. Tapi juga gitu, kiai juga nggak boleh semena-mena. Kalau kayak saya ini masih bisa dikendalikan. Misalnya, kiai udah capek, udah berhenti saya. Tapi ada kiai yang nggak bisa dikendalikan. Siapa? Kiai kalau sudah khutbah. Sopo sing arep protes? Ayo. Dah kiai ora sida. An situ. Itu makanya kiai itu kalau khutbah dikasih tongkat biar nggak ribut sambil baca teks itakullah. Mau misui orang ndak mungkin baca teks kok ngamuk-ngamuk, orang mungkin. Teksnya lepas ditiup kipas angin bubar. Nah itu makanya santri itu kalau khutbah tetap pakai tongkat. Kalau tongkatnya hilang maki-maki orang Presiden Jokowi. Maka saya pesan sampai kapanpun kalau kalian pulang ingat itu tongkat kalau khutbah biar tidak alo-alo orang karena khutbah itu rukun sholat Jumat. Makanya jangan gina-gini itu batal biar nggak gina-gini cekeli tongkatnya. Lah itu jadi sampean kira khol itu rangkaiannya karena kita punya orang-orang yang menjadi sanad ilmu kita. Orang itu dikholi. Yang lain yang enggak khol enggak ada orangnya, langsung Quran sunnah, langsung Quran sunnah, langsung dalilnya apa? Akhirnya dikasih rokok melek dalil. Lah itu. Nah itulah makanya berbagi ya. Nah kalau ikut Rasulullah ada satu hal. Apa hal itu? Rasulullah itu mengajarkan Islam kepada para sahabat itu dengan percontohan hidup bareng beserta sahabat, berbagi rumah, berbagi waktu, berbagi makanan. Nah sing iso ngono sapa? Ya kiai awor bareng bersama santri itu. Makanya sampai kadang kiainya diomeli bunyai, santrinya denger karena hidup bareng bersama. Kiainya kemana ketahuan. Lah makanya hadis itu kan dekat. Amarona aku disuruh kan dekat. Nahana aku tidak boleh dekat. Kunna ma'a aku bersama. Itu kan dekat ya. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu aku bareng Rabi menjalankan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu aku lihat Rasul menjalankan. Terus sami'tu aku dekat sama kayak kiai dekat. Nah itulah akhirnya kemudian sesuatu yang mestinya diwariskan bisa terjadi. Kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah ulama milenial itu kalau setiap baca Google pinter. Tapi kontrolnya ulama kan yakhsyallah, takut kepada Allah. Lah itu nggak bisa diajarkan, itu harus diwariskan. Sabar, ikhlas, syukur itu nggak bisa diajarkan. Sabar adalah nggak bisa. Sabar itu harus dijalani di dalam pesantren. Ya jauh dari orang tua, sabar. Tempiling guru, sabar. Lah ya makanya kiai-kiai itu seneng menguji kesabaran santri. Lagi enak-enak tidur gajul. Langsung kena serit. Itu kalau zaman saya paling seneng tempiling kiai itu. Paling seneng pok itu serit langsung bersentuhan dengan tangan kiai karena tangan kiai pasti bersentuhan dengan tangan gurunya cium tangan munah. Oh ditempiling guru kok malah nesu, salah sampean. Salah, santen itu keluar kalau kelapanya platok. Tidak kon dhuwur kelapa tung gitu. Sama kan? Santri itu kan sama. Kelapa itu yang pertama kali dijauhkan dari induknya karena mau ngambil santen. Di atas pohon tendang puak gitu. Kayak sampean dibuang ke pondok pesantren. Gitu. Terus di situ dipluwatoki klopo iki puacaki ngene diperes diuret-uret ngene. Tepok jewer tunyo
Jadu ini ya kan. Loh, sama persis. Karena santen natik hayawanun natik kita itu enggak keluar kalau hayawanan kita enggak diatur loh. Makanya sampean kalau yang sabar mau dikeluarkan santennya ya dijewer kupingnya. Wong iki kuping ini masuknya ilmu. Iya kalau mau ngambil santen kan kulitnya kupingnya dijewer sentek irung lambene kok. Loh, ya Allah jangan sekali-sekali sampean marah. Karena sampean itu kelapa lagi dibuka untuk keluar santennya. Ain. Qaf. Lah ya, mbak pikir kelopo itu mau dikeluarkan santennya itu seneng, marah dia. Ditendang, dipacok nganggo are cuk digawe kewer ngene. Sama sampean kewer taruh pondok ngene ya. Terus Mbok kuping saya ini dulu kalau produksi Cina wis copot. Lengke ngantuk pak. Ya Allah, saya iku ndablek mbiyen. Critane Kiai Henry Sutopo ora napa-napane ning tak isin aku nek arep cerita. Nek arep mbok critakno, aku isin wis malah ora. Lha sakit, pikir terus enak gitu. Loh napa? Enak apa? Wes ta, tempiling ngono ae. Puak. Jewer kupinge. Kancaku dhisik iku ana sing diyableke ora umum. Sampeyan tak kandhani. Deke turu. Jadi kalau dengar sholah, mlayu kabeh. Yang lain kalau enggak kena jewer. Ini ndak. Dengar sholah, pinter deh. Turu, nganggo ketu, nganggo kelambi, pakai sarung, tidur di atas sajadah. Jadi kalau dengar sholah, at-tahiyyatu. Jadi setiap at-tahiyyatu. Lah kula lak jengkel, saya sering kena. Akhirnya apa? Akhirnya karena saya sering kena, anak itu tak ambil sarungnya. Begitu sholat at-tahiyyatu. Ketunan, kelambinan, rasarungan. Pak. Teplai pak. Baleni. Lah iya. Baleni pak. Biasa pernah. Kita ini nek mau nyolong pitik, kita nyolong duit. Tahu duit? Ngertos ki duit nih. Cah 40 nyolong duit. Waktu saya mondok di Gresik itu. Nah, ketahuan sama yang punya. Diuber nang pondok. Akhirnya dibaris. Yai, niku lari-lari nyolong duit. Buktinya apa? Kon melet. Begitu biru kabeh lah teh. Digundul wong 40. Lah itu dan itu nikmat, makanya jangan marah. Karena kesabaran kita dengan berbagai dinamikanya ketika mendapatkan ilmu, kalau kita sabar, kita sedang digiring oleh kiai, sedang digiring oleh pondok untuk berdekatan dengan yang punya ilmu. Sapa sing duwe ilmu? Gusti Allah. Lah kenapa kita disuruh sabar? Karena Allah beserta orang yang sabar. Innallaha ma'as-shabirin. Lah iki lho kuncine. Makanya yang sabar. Karena kalau kita sabar, kita ini langsung berdekatan dengan yang punya ilmu. Lah kuwi jenengane ilmu manfaat. Lha iki mulai sing sabar, ikhlas.
Ya gimana kita ikhlas, duitnya dicolong koncone, ikhlas. Jangan sekali-sekali kalau duitmu hilang, kamu mengatakan diambil maling. Karena ra mungkin wong liya mesti koncomu dhewe. Jangan karena uang 10.000, uang 15.000, uang 50.000 memberikan pangkat pada teman kita dengan pangkat maling. Ojo ngasih. Niatkan sedekah biar teman kita menjadi mustahik, menjadi asnafnya sedekah. Lha nek sampean dicolong malingi sapa? Ora sida. Karena kemudian kita kasih teman kita pangkat maling. Barang yang kita ambil buat dia tidak barokah, buat kita juga tidak ada pahala. Lho ngono carane. Itu. Nah itulah makanya sing sabar, sing ikhlas. Lho itu karena kontrolnya ilmu itu sabar supaya kita jadi ulama yang makrifat, bukan ulama yang nakiro. Ulama nakiro nggak bisa jadi mubtada, nggak bisa jadi pemimpin karena mubtada itu harus makrifat. Kepaksanya mubtadanya nakiro, khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhar. Loh. Iya kan? Loh itu kalau itu terjadi enak. Nah sekarang zamannya kacau kayak gini. Gak butuh mubtada. Karena isimnya jamid. Nah, itu enak. Itu, makanya nanti kalau kita brocor ilmu gini kita rofa. Rofa niku dhammah kuat di atas. Ya dhammah untuk ngadepi isim mufrad kuat. Untuk ngadepi jamak taksir kita berani. Ketemu jamak muannas kita salim. Kalau dhammahnya gak kuat ketemu jamak muannas tidak salim. Kegoda perempuan ki. Nah itulah ya. Lah niku mawon. Ya, itu diingat-ingat ya. Sabar, ikhlas, syukur. Bila kita bayar sedaya alhamdulillah. Dah ini masih mendapatkan sistem pendidikan pesantren. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam khol kali ini. Kita bisa semoga tak doakan nanti mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Turnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punta? Donga. Usak donga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nasina ya dzikra birtuka ya Allah syukurka ya Allah wa bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zarin 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi ta'wi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun ij'al auladana dzurriyyatina talamidana ahlil ilmi ahlil khair ahli ibadatil qiyam qiyam li abaina ummahatina bi syekhina wa jaddati wa jaddatina wa jannah Syekhina tabi'ali Allah yang usuli maghfir lahum warhamhum wa'afi mafanhum Allahumma takhrim hajurhum Allahumma jal qabrahum radil jinan Allahumma jal qabr min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi'aqil mutmainna harji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhil jannah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين في الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.